Kapan, di mana, dengan cara apa? Kita berserah kepada Allah. Tapi tugas kita adalah menyiapkan diri bagaimana saat kita mendapatkan kematian itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwatal iman, kaum muslimin muslimat, ayahanda ibunda, az-zakirin wal zakirat, dan anak-anakku para santri dan juga jamaah Masjid Az-Zikra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah takdirkan kita bisa menikmati taman surganya Allah. Semua kita pasti senang dengan keindahan, kenyamanan, dan tidak ada tempat terindah, tidak ada suasana senyaman yang bisa melebihi al-jannah, surga. Kalaulah dunia hanyalah percikan kecil, kenikmatan dunia hanyalah seperberapa persen dari kenikmatan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah ketika kita belum berada di surga, tapi sudah ditempatkan oleh Allah di taman surga di dunia. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah perintahkan kepada mereka, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewati taman surga, bersimpuhlah, bernikmat-nikmatlah di taman surga itu. Mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hilaquz zikr," majlis zikir, majlis ilmu adalah taman surganya Allah. Kita lewati malam dengan qiyamul lail, munajat, berdoa,
bermuhasabah, lalu kita penuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kita datangi rumah Allah, kita kembali laksanakan salat, kita sujud, kita berzikir, kita berdoa, kita mohon kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebahagiaan, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kami enggak punya kekuatan ya Allah, kami enggak punya kemampuan ya Allah, kecuali kekuatan kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Maka orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah, mereka lah yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini sampai dengan akhir hayat kita. Allah karuniakan nikmat beribadah, nikmat berjamaah, nikmat duduk di majlis zikir, di majlis ilmu. Dan Allah istiqomahkan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Beliau telah tunaikan amanah, beliau telah sampaikan risalah, beliau telah nasihati umat ini, dan beliau telah sungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua semakin mencintainya, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dunia ini Allah perkenankan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah, bisa berziarah ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika,
ya Nabi salam. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ila rohi marabi arwahina al-maghfullah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham Marzuki wa akhina al-Ustadz Muhammad Amr Al-Dhikra bin Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wa ila jami'i man allamana wa addabana wa arsyadana wa rabbana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wa khususan li Tuan Guru Ad-Doktor Luqmanul Hakim syafahullah syifaan ajilan taman la yughadiru saqaman wala alaman tahurun insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nanti akan baca surah Ali Imran ayat 113 114. Ini tentang karakteristik orang-orang soleh. Soleh artinya baik. Baik itu bisa disebut dengan thayyib, kemudian ada khair, kemudian ada ma'ruf, lalu ihsan. Nah, gabungan dari itu semua namanya saleh. Thayyib lebih kepada fisik. Ya, makanya suka dikaitkan misalnya makanan halalan thayyiban mubarakan, ya, yang halal, yang thayyib, yang berkah. Thayyib untuk apa? Berarti untuk fisiknya. Maka cari makanan yang thayyib, artinya makanan yang bermanfaat, berpengaruh positif terhadap fisik. Maka orang kalau ditanya juga bagaimana keadaanmu, thayyib artinya baik, fisiknya insya Allah sehat. Yang kedua ada yang namanya khair. Khair ini sifatnya jujur, sifatnya dermawan, sifatnya menyenangkan, ya. Sifatnya rajin dia melakukan kebaikan-kebaikan, ini sifat. Lalu ma'ruf, ma'ruf itu sikap, ya. Sikap
Ya. Kalau dia ada peluang korupsi, kemudian dia ambil kesempatan itu untuk korupsi, ya tentu ini menjadi sikap yang tidak baik. Ya. Diiming-imingi sesuatu, ya dia sholat, dia baca Quran, tapi kemudian pada saat itu ada peluang keburukan, dia lakukan. Nah, sikap itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang ma'ruf, ya, bersikap yang baik. Kemudian ihsan, ya. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beraktivitas ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, segala aktivitas ibadahnya ya fokus kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan engkau melihatnya, sungguh-sungguh yang terbaik, khusyuk, benar-benar yang terbaik. Kenapa? Ka'annaka tarahu. Tapi yang jelas fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakinilah dalam aktivitas ibadah itu Allah mengawasi, Allah memperhatikan kita. Ya, tidak mungkin mata ini bisa menatap Allah, dan Allah tidak bisa dirupakan, Allah tidak bisa kita personifikasikan dalam bentuk mata, telinga, tidak bisa. Tapi yakinlah fa innahu yaraka, Allah memperhatikanmu, Allah mengawasimu. Maka fokus dan ihsan kepada Allah. Ya, non muslim bisa saja berbuat baik. Kan ada non muslim yang katakanlah lembut hatinya, ada juga yang dermawan, ada yang suka menolong, ada yang suka membantu, ada juga yang berbuat baik. Tapi bukan ihsan. Kenapa? Dalam ihsan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik, lalu Allah golongkan kita minas salihin, termasuk kelompoknya orang-orang saleh. Sebelum itu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama kita baca Al-Quran sama-sama semua para santri. Surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, dan juga surah Al-Fajr. InsyaAllah bersama imam kita. Di sini Ustaz, depan. Yang belum hafal bisa silakan diambil mushaf Al-Qur'annya. Yang sudah hafal silakan boleh juga. Masya Allah. Syekh Ridwan, kif halukum? Tayyibin, syakirin. Silahkan bagi yang mau buka mushaf di halaman 572 surah Al-Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi walan
نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا
وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Taib ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekilas tentang siapa mereka orang soleh. Tadi dalam surat Al-Jin mereka mengatakan minna as-salihun, di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalik, di antara kita ada yang enggak seperti itu, enggak soleh. Jadi jangan kalah sama jin, jin aja bisa soleh, ya. Masa kita enggak soleh? Yang kedua, surah Al-Muzammil. Ayo semangat semua kita, jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Ya ayyuhal muzammil, qum, bangun, bangkit, gerak. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, esok, lusa, sampai dengan kita wafat lebih baik mulai hari ini. Semangat kita, semangat qiyamul lail dan selanjutnya. Kemudian surah Al-Fajr, ya. Supaya mudah-mudahan ujung dari tugas hidup kita di dunia ini husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, dalam keadaan puas, mardiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu kapan, di mana, dengan cara apa kita wafat. Murabbi dulu sering mengingatkan kepada kita, kapan, di mana, dengan cara apa, kita berserah kepada Allah. Tapi tugas kita adalah menyiapkan diri bagaimana saat kita mendapatkan kematian itu. Mudah-mudahan husnul khatimah. Persiapkan sebaik-baiknya. Nah, siapa orang soleh? Ali Imran ayat 113-114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Terjemahan surah Ali Imran ayat 113 dan ayat 114. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga sujud, yaitu salat. Ayat 114, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, sekarang kita introspeksi, tanya pada diri kita. Kan semua kita pengennya jadi orang soleh. Ya, kalau punya anak pengen anaknya anak soleh, punya istri soleha. Ya beruntunglah yang namanya soleh. Jadi orang paling soleh namanya soleh. Dia punya istri soleha, ya. Punya anak-anaknya ya anak Pak Soleh begitu. Ya. Nah, siapa mereka minas salihin ini? Ummatun qaimatun, yang berlaku jujur.
Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jujur menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, lalu menghantarkan kepada surga. Bohong, dusta mengantarkan kepada keburukan-keburukan, dan keburukan-keburukan itu mengantarkan ke neraka. Ayo, jujurlah padaku. Kan kita maunya begitu, orang kita minta untuk jujur. Kalau kita minta orang jujur, maka mulailah jujur dari diri sendiri. Kalau kita minta jujurlah padaku, kita pun berlakulah jujur kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari mereka baca, bukan hanya malam, siang pun baca. Makanya 7 surah sekurang-kurangnya ikhwah, anak-anakku para santri, yang diajarkan oleh murabi kita 7 surah kalau bisa jangan ditinggalkan setiap hari. Coba sebut lagi surah apa saja? Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajr. Kalau bisa nyebutnya berurutan. Nah, itu tadi sudah berurutan ya Ustaz ya. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajr. Anak-anakku para santri harus membiasakan setiap hari, pasti ada hikmah-hikmah. Nanti baru kita kupas kembali apa di antara hikmah dari 7 surah itu, dan mengapa murabi mengajarkan kepada kita membaca surah-surah itu. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Ya, dulu kata murabi begini, ya kalau bisa 1 juz sehari. Kalau enggak 1 juz, 10 lembar. Kalau enggak 10 lembar, enggak, 30 hari khatam. Sehari 1 juz. Kalau enggak sanggup, setiap hari 10 lembar. Kalau enggak sanggup, 30 hari khatam. Gitu. Lah kalau ahlul kitab dulu membaca kitab-kitab mereka, lah sekarang kita ya tentu kaum muslimin ini baca Al-Quran. Dan gimana kita bisa dapat petunjuk Al-Quran kalau nggak dibaca? Jadi yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahum yasjudun, lalu mereka sholat. Nah, sholatnya kita jaga, insya Allah sholat berjamaah. Bahkan kalau perlu sebelum qomat sudah ada di masjid. Lalu bagaimana berebut untuk dapat saf yang paling depan? Gak apa-apa berebut, ambil saf paling depan. Lah kalau di sini ditandain di tengah-tengah, mohon maaf saya ingin sampaikan, bukan karena murabinya sebenarnya di depan ini, bukan karena jabatannya apa, bukan karena dia siapa, bukan. Di belakang imam itu orang yang ngerti, orang yang paham. Kalau imam ada bacaannya yang salah bisa dikoreksi. Kalau imamnya batal bisa menggantikan posisi imam. Coba bayangin tiba-tiba imam sakit perut. Imam sakit perut, imamnya keluar. Yang di belakang imam nggak ada yang ngerti. Pemain colek-colekan, ente aja gitu, batal sholatnya ya. Kalau pakai bilang ente aja gitu ya, nggak ada. Yang di belakang yang paham, maka nanti yang di belakang imam ini usahakan selain katakan mubalik itu yang misalnya imam sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, artinya menyampaikan, mubalik menyampaikan apa namanya, komando kepada jamaah seperti itu. Nah, jadi diperhatikan nanti di belakang imam ada yang hafal Al-Quran, bahkan kalau perlu imamnya
ya dua, satu imam yang mengimami, satu imam yang cadangan gitu. Jadi jadwalnya 2 orang imam ada bersama dengan kita, ya, yang di depan satu, yang di belakang menyimak bacaan imam yang di depan. Coba lihat kalau di Mekah sholat imam Masjidil Haram, di belakangnya kan banyak yang syekh-syekh juga, yang alim-alim. Untuk apa? Ya, tadi kalau ada bacaan, namanya imam kan nggak selamanya. Kadang-kadang ada yang terlupakan juga Ustaz, ya. Terlupakan, bukan lupa, terlupakan. Bisa jadi karena tadi sempat baca WA-nya mengganggu hati nih gitu ya. Bisa jadi hilang. Bisa jadi ada janji sama orang pagi ini harus ketemu di mana, kebayang, bisa jadi. Dan jangan dianggap setan tidak mengganggu. Bisa, kita ini bisa terlupakan, makanya terlupakan. Bukan lupa tapi terlupakan. Maka kalau kita doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirna minhuma nusina, yang kita terlupakan. Karena Rasulullah mengingatkan, fala taqulu nasitu kaita wa kaita, ya, aku lupa ini, jangan. Tapi nusitu, aku terlupakan. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum yasjudun, menegakkan salat, ya. Salat, mudah-mudahan salat kita salat yang beradab. Adab-adabnya cakep. Salat kita salat yang memenuhi rukun, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan insya Allah salat kita membawa kehusyuan. Orang soleh itu salat. Jadi sebaik apapun orang, dermawan dia, baik sama orang, tapi nggak sholat, ya kurang soleh. Kemudian yu'minuna billah. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan tadi. Karakter orang soleh itu beriman kepada Allah, maka kebaikannya adalah lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berbuat baiknya bukan karena nggak enak sama orang lain, berbuat baiknya bukan karena ingin dapat puji-pujian, berbuat baiknya bukan karena untuk meningkatkan rating, menambah follower. Banyak yang subscribe. Bukan itu. Berbuat baik itu lillah. Nah, itu yang kita berharap. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah, maka kita berbuat baik. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, dia menegakkan amar ma'ruf dan dia mencegah dari yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan berikutnya dia menyegerakan melakukan kebajikan. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah iktibar. Abang kita, adik kita, sahabat kita, guru kita, Al-Ustadz Muhammad Amr Ad-Dzikra, wafat masih muda, belum genap 21 tahun, baru menikah, gagah, ceria. Kalau sudah waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sudah waktunya kembali ke hariban ilahi, kembali, nggak bisa ditahan-tahan. Maka wa yusari'una fil khairat, kita ini jangan lengah, jangan lalai. Umur rahasia Allah buat kita semuanya. Kapan, di mana, dalam keadaan apa, kita tidak tahu. Belum tentu kok orang sakit meninggal, tapi meninggal juga nggak perlu sakit. Meninggal tidak selalu di tempat-tempat yang kita bilang hati-hati di sana, apa enggak juga. Bisa di rumah, bisa lagi sujud, bisa dalam perjalanan, bisa di mana saja. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera kebaikan, kebajikan, tunaikan. Lakukan apa yang kita bisa. I'malu mastata'tum, lakukan apa yang kalian mampu.
Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Terus aja kita berbuat baik. Berbuat baik. Wa yusari'una fil khairat. Nah, inilah termasuk minas sholihin. Baik ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan hari ini tanggal 2 Desember yang sering kita ini sebut 212. Peristiwa berkumpulnya umat Islam di Jakarta di Monas. Pada waktu itu perkumpulan ukhuwah, persaudaraan. Perkumpulan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Berangkat bersama. Jika ada yang tidak punya mobil diajak bersama. Yang dagang mempersilahkan dagangannya untuk dinikmati tanpa dibayar. Tidak kenal tebar senyum. Allahu Akbar. Ta'awun, tolong menolong. Lalu majelis itu juga pada waktu itu apa? Al-ittihad, kekuatan, kumpul bersama, dan ini menjadi kekuatan. Al-ittihadu quwwah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini 212 kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercerai-berai, dan insya Allah kita doakan Allah tolong, Allah terima setiap perjuangan dalam menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Kita doakan ulama kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu murabbi kita, bahkan beliau punya pemikiran. Beliau mengusulkan supaya ada di Monas. Kemudian beliau terjun langsung ke lapangan. Beliau bersama ulama, para habaib, dan kita doakan Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab senantiasa dalam penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua para ulama, semua yang cinta kebaikan, semua yang cinta kebenaran, semua yang cinta keadilan, semua yang cinta negeri Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua yang ingin negeri ini dalam kedamaian, semua yang ingin negeri ini rakyatnya dalam keadaan sejahtera, semua yang ingin bangsa Indonesia ini utuh, damai, kita doakan. Insya Allah semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para habaib, kaum muslimin muslimat, kita saling mendoakan. Mari kita jaga kebaikan ini, kita lestarikan, dan kita semuanya insya Allah terus membangun kesolehan diri kita. Diri kita soleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sosial kita soleh bersama dengan masyarakat. Ayo kita jaga nilai-nilai kebaikan ini dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan para pejuang, para mujahid yang sudah wafat dalam kasih sayang Allah, dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, guru kita di sini, almarhum Kiai Haji Tengku Dzulqarnain, insya Allah dalam kasih sayang Allah, dalam ampunan Allah, dalam taman surganya Allah. Orang tua kita, ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dalam kasih sayang Allah, dalam kecintaan Allah, dalam kemuliaan Allah. Dan semua guru-guru kita, para murabbi kita, para mursyid kita, dan semua yang mengajak kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, dan hari ini Allah jadikan untuk kita lebih baik
bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, dan insya Allah masyarakat kita masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah satu kali. Allah ridho kepada kaum muslimin, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.